Apakah kita, saudara kita, ataupun teman kita menderita epilepsi? Kejang bisa terjadi begitu saja dengan tiba-tiba. Dapatkah kita menolong mereka? Ingat, penanganan tepat saat kambuh sangatlah penting. Penelitian terkini tunjukkan manajemen tepat ampuh kurangi frekuensi dan intensitas kejang secara signifikan. Pertanyaannya, apa panduan praktis dan tepat tangani situasi ini? Simak penjelasannya di Live in Fullness to Eternity. Lima panduan tangani kambuhnya gejala epilepsi. Sahabat Live, epilepsi merupakan gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal yang terjadi di otak kita. Penanganan cepat dan tepat dibutuhkan. Untuk itu, pertama, kenali tanda-tanda sebelum kejang. Sahabat Live, penanganan tahap awal atau aura preiktal ini penting. Ini bisa terjadi dengan cepat dan ini juga bisa bantu kita tentukan tindakan apa yang harus kita ambil secepatnya setelah kita alami atau lihat gejalanya terjadi. Jadi apa saja itu? Kita ataupun saudara kita ini bisa merasa mual mendadak tanpa sebab jelas. Sensasi kupu-kupu di perut kita bisa terasa dan bisa juga ada rasa sakit perut yang tidak biasa. Sedangkan gejala sensoriknya untuk penglihatan ya, kita bisa mulai muncul titik-titik cahaya atau mata mulai kabur atau bergelombang. Bisa terjadi distorsi ukuran benda yang kita lihat. Kita bisa saja melihat pola geometris di saat seperti ini. Sedangkan pendengaran bisa seperti ada denging di telinga atau bahkan terdengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada, sahabat Live. Perasaan si penderita pun bisa terjadi perubahan di mana bisa tiba-tiba merasa deja vu atau ini merupakan perasaan seperti keadaan yang sedang kita alami itu pernah kita alami sebelumnya atau malah merasa terjadi jamais vu di mana hal familiar justru terasa asing. Kita ataupun si penderita juga bisa mulai merasa seperti ada perasaan terpisah dari tubuh. Atau kita sebagai pengamat bisa lihat perubahan emosinya si penderita. Kita tiba-tiba mungkin, kalau tiba-tiba mungkin saudara kita ini menunjukkan perubahan emosi. Seperti terlihat cemas mendadak, atau tiba-tiba gembira sekali. Atau mungkin terlihat ketakutan tanpa sebab. Semua gejala atau tanda-tanda ini artinya gejala kejang akan segera terjadi. Nah, ini tindakan yang harus segera dilakukan setelah tanda-tanda muncul. Kita harus segera pindah ke ruang dengan lantai yang empuk kalau bisa ya. Jauhi area dengan sudut tajam dan juga ada baiknya menjauh dari jendela dan cermin. Kalau sedang berada di area publik, segera menjauh dari keramaian dan informasikan petugas keamanan jika ada. Jika sempat, kita bisa sekaligus beritahu nama, kontak darurat, jenis kejang yang biasa dialami, dan kalau perlu obat-obatan yang dikonsumsi. Yang kedua adalah panduan penanganan saat kejang terjadi. Sahabat Live, jika saudara atau teman kita mulai kejang tak terkendali, ini disebut kejang tonik-klonik. Jadi untuk penanganan tepatnya, untuk fase awal di 0 hingga 30 detik pertama kejang, kita jangan lupa ingat waktu tepat kejang itu mulai. Kita harus secepatnya kosongkan area sekitar atau jauhkan sekitar radius 2 meter cukup. Nah, jangan kita tahan atau coba hentikan kejang, tapi seharusnya kita siapkan alas kepala lunak untuk kita taruh di kepala penderita. Kita juga bisa longgarkan semua pakaian ketat jika memungkinkan. Nah, selama kejang berlangsung, jangan lupa monitor pernapasannya. Kita perlu amati ya bahwa warna bibir dan kulitnya. Hitung frekuensi napas jika memungkinkan. Kita juga harus pastikan napas tidak tersumbat. Nah, kita bisa beri posisi aman seperti kita miringkan dia ke kiri dengan tangan atasnya menopang kepalanya. Dan kaki atas juga bisa kita tekukan untuk bantu stabilitas posisi. Dan dalam keadaan ini, kita juga harus catat hal-hal ini karena ini penting untuk penanganannya selanjutnya. Kita harus perhatikan bagian tubuh yang terlibat atau mungkin urutan gerakannya, intensitas gerakannya juga.
Penting kita catat waktu mulai kejang, durasi setiap fase kejang, dan waktu saat penderita sadar kembali. Intinya harus ada total durasi kejadian yang dicatat. Kalau kejang terjadi berulang-ulang, kita harus catat juga berapa kali sih kejang berulang terjadi. Dan yang ketiga adalah panduan perawatan pasca kejang. Sahabat Live, saat kejang berhenti, penting untuk kita bantu penderita dengan beberapa tindakan sederhana tapi berarti. Secara fisik, penting kita periksa ABC atau Airway Breathing Circulation. Atau intinya kita pastikan penderita bernafas dengan baik tanpa ada penyumbatan. Dan cek kesadarannya, kita coba kemampuan komunikasinya. Kita tes respon terhadap nyeri atau sentuhannya. Kemudian kita periksa tanda vital dan identifikasi jika ada cedera di kepala atau bagian tubuh lain saat kejang terjadi. Nah, kalau bisa lingkungan sekitar kita atur juga, ada baiknya kita kurangi kebisingan, pastikan suhu nyaman dengan pencahayaan yang cukup selain kita berikan privasi pada penderita. Nah, kalau ada kesempatan juga, kita bisa coba cek kekuatan otot, koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan berjalan. Tapi tentu untuk lakukan ini, kita harus pastikan dulu baik-baik sebisa mungkin kejang sudah tidak akan terjadi lagi atau memang sudah benar-benar berakhir sebelum kita biarkan pasien berjalan. Dan yang keempat adalah panduan indikasi rujukan ke rumah sakit. Nah, bagaimana kita tahu saat yang tepat untuk kita rujukan penderita ke rumah sakit? Tandanya adalah jika kita perhatikan durasi kejangnya sudah melebihi 5 menit lamanya, kejang juga berulang tanpa sadar, atau gangguan pernapasan terlihat di mana kulit pasien dan bibirnya mulai ada tanda-tanda kebiruan. Itu artinya penderita mulai alami sianosis. Perlu langsung kita larikan ke rumah sakit. Begitu juga jika kita lihat mungkin ada trauma kepala atau terjadi aspirasi, atau mungkin saat kita periksa denyutnya, denyut jantung jadi sangat cepat. Itu artinya sudah terjadi aritmia. Penting kita segera larikan ke rumah sakit. Jangan lupa setelah kita tiba di rumah sakit, semua dokumen yang sudah dilakukan, jangan lupa untuk kita laporkan ke petugas medis di sana. Itu sudah termasuk kronologi kejang, tindakan yang sudah dilakukan, respon terhadap pertolongan dan perubahan status kesadarannya juga sekaligus harus kita laporkan, sahabat Life. Yang kelima adalah panduan pencegahan dan manajemen jangka panjang. Setelah masa kritis kejang lewat, ada beberapa panduan yang sebaiknya dilakukan untuk kurangi kejadian kejangnya. Kita harus tahu kontrol faktor-faktor pencetusnya. Jadi untuk gaya hidup kita, dianjurkan agar penderita bisa tidur tidak larut malam dan di waktu yang konsisten. Sebaiknya juga rajin-rajin untuk lakukan manajemen stres seperti lakukan teknik relaksasi, miliki support group, dan lakukan konseling dokter secara reguler. Jangan lupa untuk buat diary kejang. Ini tujuannya agar bisa terlihat di sana pola kejangnya. Kita bisa juga catat di sana keefektisan, bahkan efek samping dan keteraturan dari penggunaan obatnya, sahabat Life. Oh ya, penting juga kita siapkan emergency kit yang sudah ada obat untuk saat darurat kejang terjadi, kartu medis, timer, bantal portable, serta kontak darurat kita di sana. Kalau boleh juga harus ada pulse oximeter, alat ukur tensi, alat ukur suhu tubuh, dan ukur gula darah jika diperlukan. Nah, untuk daftar kontak darurat, kalau boleh, bukan hanya nomor anggota keluarga dari penderita di sana, tapi sudah ada juga nama dokternya, nomor ambulans dari rumah sakit terdekat, atau kalau ada caregivernya juga harus dicatat di sana. Sebagai closing statement kita, sahabat Life, dalam kasus kejang epilepsi ini, penting kita ingat bahwa setiap pasien bisa memiliki manifestasi unik. Untuk itu, sahabat Life, protokol perlu direview secara berkala. Kalau penderita ada caregiver, silakan lakukan latihan rutin dengan caregivernya. Harus juga update pengetahuan terkini dari penyakit epilepsi ini. Dan harus rutin konsultasikan diri kita atau saudara kita ke tim medisnya. Semoga membantu sahabat Life. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media.
Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Live in Fullness to Eternity.